Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Anggota DPR RI fraksi PDIP Komisi 6 Rieke Diah Pitaloka meminta tolong kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait kondisi jalan rusak. Keduanya saling balas di media sosial untuk mencari solusi atas lambannya perbaikan jalan tersebut. Assalamualaikum Kang Deddy, saya Nyi Iroh, warga Cikidang di Sukabumi. Saya jalan ke Sigakia Kang Deddy, jalan pasir lengkap Kang Deddy, tolong dibantu Kang Deddy, kasihan warga Kang Deddy. Kasihan mana Kang Deddy? Ini jalan kayak gini, di pasir lengkap Kang Deddy, dibantosnya, mohon dibantu Kang Deddy. Kang Deddy harus ya, KDM, tolong Pak Bupatinya juga di Pasir Langkap, Kecamatan Cikidang. Kayak jalan. Kebayang tuh upami wengi-wengi. Ini kayak gini nih, jalannya bahaya banget. Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @rikediahp menyampaikan langsung rusaknya jalan di Pasir Langkap, Kecamatan Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Pak Deddy, jalan di Cikidang, Pak Deddy. Tulungan, Pak Deddy, tulungan. Tuh Pak, lihat Pak. Jalannya Pak. Ini mah mending Pak, segini mah. Tadi hancur Pak. Rieke juga menyampaikan bahwa saat masa reses, ia turun ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Unggahan itu kemudian ditanggapi langsung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui akun Instagramnya @deddymulyadi71 dan mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati setempat untuk segera mendapat prioritas. Sukabumi itu kabupaten yang sering sekali bantu oleh provinsi. Dari mulai jalan, bangunan rumah, masyarakat yang bermasalah. Itu jalan Cikidang itu masuknya jalan apa? Jalan kabupaten apa jalan provinsi? Rarasaan mah itu jalan kabupaten. Kelihatannya tanahnya tanah perhutani. Ya, nanti kita koordinasi sama bupatinya itu untuk segera mendapat prioritas. Mohon dibantu Kang Deddy. Hal ini menjadi kolaborasi antara anggota DPR RI dengan Gubernur Jawa Barat untuk mencari solusi atas lambannya perbaikan jalan Pasir Langkap di Kecamatan Cikidang, Sukabumi. Ini kayak gini nih, jalannya bahaya banget. Jalan ke Sigakia Kang Deddy. Pemirsa, seorang warga berusia 52 tahun asal Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Banten terpaksa ditandu sejauh 10 km untuk menuju puskesmas setempat. Warga terpaksa menandu lansia yang sakit lantaran kondisi jalan yang rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan baik motor maupun mobil. Untuk pemerintah Pandeglang ya, minta tolong. Nih jalannya sangat rusak, ditolong dibantu. Pria lanjut usia warga Kampung Pacar, Desa Kutamekar, Kecamatan Sobang, Pandeglang, Banten terpaksa ditandu sejauh 10 km untuk menuju rumah sakit karena jalan di desa kondisinya rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 viral di media sosial. Banyak netizen yang menyesalkan kurangnya perhatian pemerintah setempat terkait infrastruktur jalan yang menyulitkan warga beraktivitas dan sulit mendapatkan pertolongan medis. Kemarin tuh kan suami saya sakit, terus kan beratnya pakai motor tuh kan nggak bisa karena jalannya rusak gitu, jadi harus ditanduk gitu kan. Karena gimana ya, orang jalannya kayak gini jadi kan telat, nggak bisa pakai motor, nggak bisa pakai mobil gitu. Ya kira-kira itu 10 kilo lah gitu. Jadi kadang di sini ada yang sakit itu kadang ditanduk. Berarti sering ya Bu ya, yang ditandu ya Bu kalau orang sakit Bu? Iya, yang melahirkan kadang kayak gitu Pak. Jadi kadang ditanduk, jadi kan kadang hujan-hujan kan nggak bisa pakai motor, nggak bisa pakai mobil gitu. Warga berharap pemerintah Provinsi Banten dapat segera memperbaiki kondisi jalan agar bisa dilalui kendaraan dan memudahkan akses warga beraktivitas. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tidak hanya di Provinsi Banten, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, akibat jalan rusak, seorang wanita hamil yang hendak melahirkan harus ditandu sejauh 7 km menuju puskesmas untuk persalinan.
Seorang wanita hamil yang hendak melahirkan di Dusun Cindako, Desa Bontosamba, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan harus ditandu sejauh 7 km menuju Puskesmas Tompo Bulu agar mendapatkan penanganan persalinan. Ibu muda bernama Nina ini tidak dapat dievakuasi menggunakan kendaraan karena jalan di desa rusak parah. Warga pun saling bergantian memikul hingga ke tempat yang bisa dilalui kendaraan. Buruknya jalan di wilayah ini sudah puluhan tahun terjadi dan belum tersentuh oleh pembangunan kabupaten. Kepala desa setempat berharap segera ada perbaikan infrastruktur di desa Cindako dari pemerintah kabupaten. Saya berharap kepada pemerintah kiranya dapat memperhatikan tempat kami di Desa Bontosamba, khususnya di Cindako, untuk memperlancar baik itu kesehatan, bidang pendidikan, dan juga pertanian. Setelah berhasil menjalani proses lahiran dan 2 hari menjalani perawatan medis, Nina bisa kembali pulang ke rumahnya meski dengan berjalan kaki sejauh 7 km sambil menggendong bayi yang baru saja ia lahirkan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Badan Gizi Nasional kembalikan anggaran 70 triliun rupiah yang tak terserap ke Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Menq RI Purbaya sebut yang dikembalikan BGN adalah anggaran tambahan 100 triliun rupiah yang diajukan tetapi belum dicairkan ke Menq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa belum menerima laporan terkait pengembalian dana 70 triliun rupiah program makan bergizi gratis oleh Badan Gizi Nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Bahkan menurut dia, yang hendak dikembalikan adalah dana cadangan 100 triliun rupiah di mana anggaran itu belum dialokasikan oleh Kementerian Keuangan sehingga dananya belum tersedia. Enggak, yang saya tahu dia balikin 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Kalau yang 70 itu berarti belum ada informasi dari itu, dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada betulan. Jadi yang kita lihat yang tadi yang disebut tadi, yang 71T yang akhir itu bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya. Berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut, tahun ini BGM menerima alokasi anggaran sebesar 71 triliun rupiah ditambah dana standby 100 triliun rupiah. Dari total itu, 99 triliun rupiah berhasil terserap, sementara 70 triliun rupiah dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap pada tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan.